Wal jawab an hadhihi syubhah, dan jawaban dari ini syubhat, anna hadza huwa alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla anil musyrikin al awwalin. Sesungguhnya ini perkataan kamu, praktek kamu ibadah kepada wali dan salihin itu yang disebutkan oleh Allah mengenai orang-orang musyrik zaman dulu. Ya ini persis kamu dengan orang-orang musyrik zaman dulu yang diceritakan oleh Allah, yaitu qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna apa? Haula'i syufa'auna. Lah kok persis ini? Kamu perasaanmu, kamu menyangka tadi, ya itu bedanya kami dengan mereka katanya. Kalau mereka kan yakin patungnya itu bisa langsung beri manfaat sendiri. Kalau kami enggak. Kami ini hanya menjadikan para wali itu besok kami pastikan mereka jadi syufa'a kami, jadi penolong kami di sisi Allah. Nah, kata saya mudah itu jawabnya. Ya itu yang kamu omong itu omongannya orang zaman dulu persis. Mana tuh illa liqurribuna ilallahi zulfa atau haula'i syufa'auna. Berarti la farqa baina syirki haula wa baina syirkil awwalin. Tidak ada bedanya antara syiriknya mereka ini dan syiriknya orang zaman dulu. Enggak sama, tidak ada bedanya. Fa kulluhum yaqsiduna syafa'ah. Semuanya bermaksud mendapat syafaat, yaitu antasfa'alahum apa hadhil asya'u wal ma'budatu, agar mensyafaati pada mereka ini beberapa patung wal ma'budat dan beberapa yang disembah termasuk aulia dan salihin. Fasyafa'atu, ketahuilah bahwa syafaat itu hakun, benar adanya, walakin laisa hadha huwa tariquha. Ini yang perlu digarisbawahi. Akan tetapi bukan begini caranya gitu loh. Laisa hadza, bukan ini, huwa hadza tariquha, jalannya mendapat syafaat bukan begini caranya. Memang syafaat itu besok ada, orang-orang bisa menyafaati ada besok, cuman caranya orang ini ki, caramu iki gak ngene iki. Ballaha turukun syar'iyyah, bahkan bagi syafaat itu beberapa cara jalan yang ditetapkan oleh syariat, bukan sak maunya kamu sendiri. Kamu datang ke kuburan bawa ayam hitam, bawa kambing hitam, katanya, wah besok ini biar jadi tukang syafaat saya besok dari mana? Enggak gitu caranya. Itu ada dalilnya caranya mencari syafaat itu. Wa bayyanaha, dan telah menerangkan pada jalan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa min turuqiha ay anna syafi'a yuttakhadhu ilahan min dunillah. Bukan jalannya syafaat yang mensyafaati dibikin Tuhan selain Allah, bukan itu. Ayut takhadha, diambil dijadikan sopa syafi', tukang yang mensyafaati besok itu yutakhadhu ilahan, diambil sebagai Tuhan min dunillah, bukan itu. Contohnya apa? Yudbahu lahu, disembelih hewan untuk dia. Yundaru lahu wa yundaru lahu, dilakukan nadar untuk dia. Yustaghatsu bih, diistighatsai siapa bihi dia. Bukan gitu caranya, itu enggak benar itu. Hadza huwa fi'lul musyrikin al-awwalin. La farqa. Ma fi farq. Ini dia pekerjaannya orang musyrik zaman dulu, tidak ada bedanya. Persis. Paham tuh? Ini betul-betul sangat jelas lah. Nah, terus jalannya gimana? Jalannya sesuai dengan dalil itu. Ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, apa contohnya? Banyak sholawat, baca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah, dan seterusnya. Wa min syubuhatim, dan termasuk syubhat-syubhat mereka, kita ambil beberapa lagi supaya lebih jelas. Annahum yaquluna, sungguhnya mereka berkata, innal musyrikin al-awwalina la yaquluna la ilaha illallah. Orang musyrik zaman dulu itu tidak mengatakan la ilaha illallah. Amma haula'il ladzina ya'buduna al-awliya was salihin fa innahum yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malah. Adapun mereka ini yang menyembah para wali dan orang soleh, mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa kaifa taj'aluna
man la yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mithla alladhi yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini bantahannya mereka begitu. Bagaimana kalian menjadikan orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama dengan orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Fanaqul, maka kami jawab, katanya subhanallah. Jawabannya heran, subhanallah, wong kok jahlun murakkab kayak gini. Haula'i qalu, mereka ini orang zaman ini memang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walakin naqaduha. Apa naqaduha? Nawakid tadi. Akan tetapi merusak mereka pada la ilaha illallah. Kalau sudah dirusak, wala ilaha illallah la tanfa'u illa idza salimat minal munaqidati. Dan la ilaha illallah itu tidak manfaat kecuali kalau la ilaha illallah itu selamat dari yang merusak, hal-hal yang merusak. Fahaulai talaffadhu biha, memang mereka ini memang melafatkan dengan la ilaha illallah, walakinnahum naqaduha. Sebab apa? Bi fi'lis syirki. Nah, tetapi mereka merusak la ilaha illallah itu sendiri dengan perbuatan syirik. Sekarang fama makna la ilaha illallah? Apakah arti dari la ilaha illallah? Kamu sudah paham belum? Maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, dengan berhak kecuali Allah. Kalau ada yang disembah selain Allah, yaitu tidak benar. Yang benar hanya Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Wa haulai, sedangkan mereka ini yaqulun, berkata mereka hadil kalimah, pada ini kalimat, tapi wala ya'maluna biha. Buktinya apa? Syirik itu. Buktinya syirik itu. Mereka ini memang mengatakan kalimat ini namun tidak mengamalkan kalimat ini. Jadi bohong. Jadi pernyataan tidak ada buktinya, tong kosong nyaring bunyinya. Katanya cinta. Wow, sampai sumpah-sumpah. Demi Allah, demi gunung, demi bulan, demi apa. Suruh ngelamar menikahi nggak mau. Nah, ini namanya omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Fahum ya'buduna al-qubura wal awliya'a was salihin wa hum yaquluna la ilaha illallah. Mereka itu menyembah kuburan, menyembah para wali, menyembah orang soleh, dan mereka mengatakan la ilaha illallah. Fal musyrikun al-awwalun a'rafu bila ilaha illallah min haula. Berarti ini kesimpulannya, orang-orang musyrik zaman dulu itu lebih mengerti dengan la ilaha illallah. Maknanya, artinya min haula, daripada mereka sekarang. Nah, kenapa? Karena yang sekarang ini nyembah para wali, nyembah orang-orang soleh, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Berarti musyrik zaman dulu lebih pinter daripada orang-orang sekarang. Lebih ngerti dengan makna la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahu lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Karena sungguhnya kelakuan ketika Nabi bersabda kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Ayo katakan, nyatakan la ilaha illallah. Qalu, maka berkata mereka orang musyrik zaman dulu, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah kamu ingin menjadikan Tuhan itu hanya satu? Arafu makna la ilaha illallah. Mereka zaman dulu itu ngerti maknanya la ilaha illallah, harus Tuhannya harus satu, nggak boleh syirik. Wa anna man qalaha la budda ayyatruka ibadata ghairillah. Dan sungguhnya orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak boleh tidak harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Lumayan zaman dulu pada musyriknya, tapi lumayan zaman biar. Paham dong? Lah iya, dia ngomong la ilaha illallah, omongannya begitu, tapi melakukan syirik. Berarti kan dia nggak paham. Dengan la ilaha illallah dia nggak paham artinya apa, atau dia dusta. Dia dusta. Nah, kalau zaman dulu musyrik tapi jujur, lumayan ngerti maknanya. Lah buktinya apa? Ketika Nabi bilang, ayo nyatakan la ilaha illallah, dia membantah, dia kafir. Loh, Muhammad berarti
nggak boleh nyembah yang lain dong, hanya Tuhan hanya Allah tok. Wah bisa Muhammad. Ya berarti kan dia paham toh. Makna la ilaha illallah dia paham, kalau sudah menyatakan la ilaha illallah berarti nggak boleh nyembah Tuhan lain. Nah adanya mereka kafir, qadarnya memang. Cuman lumayan masih paham dengan makna. Kalau ini sudah kafir, musyrik, tidak paham lagi dengan maknanya la ilaha illallah. Kalau saya itu seringnya gini, ajhalu min abi jahlin. Al muslim kathir min al muslimin min al muslimin al ajhalu min abi jahlin. Lebih bodoh daripada Abu Jahal. Abu Jahal lumayan ngerti mana la ilaha illallah. Sekarang nggak ngerti mananya la ilaha illallah, tetap buktinya tetap melakukan kesyirikan itu. Baik, paham tuh? Wa haula, dan mereka ini min jahlihim wa ghabawatihim. Wah ini sudah. Dan mereka ini karena kebodohan mereka dan karena ghabawah itu sudah idiot. Jadi ulama itu kalau sudah kuat akidahnya memang goblok-gobloknya orang itu biasa. Saya duduk pertama kali itu, masya Allah, pokoknya zamannya Mbah Haji Nur Hasan biar. Oh itu misuh ya kepada ahli bid'ah pelaku syiriknya. Saya tidak heran lagi pancanya ya Kiai Haji Nur Hasan ini memang dari sini, dari Mekah ya. Tapi saya batin, wah ini kalau teman-teman dari Nahdlatul Ulama duduk di sini ya, sehari 2 hari pergi ini betul. Ada orang datang itu duduk sehari 2 hari hilang. Ya karena rumongsa dipisui itu tadi. Ya kayak gini. Wa haulai, mereka ini min jahlim wa bawatihim, karena kebodohan dan keidiotan mereka. Jama'u bainan naqidain, mereka telah mengumpulkan antara 2 hal yang bertolak belakang, yaitu baina qauli la ilaha illallah, antara ucapan la ilaha illallah yang intinya tidak boleh syirik, wa baina ibadati ghairillah, dan antara ibadah kepada selain Allah. Ini mestinya ini kan nggak pernah ketemu ini. Kalau la ilaha illallah orang tidak syirik. Kalau syirik berarti nggak la ilaha illallah. Ini digabung. La ilaha illallah iya, syirik iya. 2 hal yang bertentangan bisa dikerjakan semua itu. Berarti apa itu? Wah, berarti itu jahlihim wa ghabawatihim itu. Fahum lam yafhamu min la ilaha illallah. Mereka tidak paham dari lafaz la ilaha illallah itu ma fahimahu, pada kepahaman yang memahami pada ma siapa al musyrikuna min qablu, orang musyrik sebelumnya. Mereka tidak paham makna la ilaha illallah sebagaimana orang musyrik zaman dulu. Wa hadza fi muntahal ghabawati wasyadajati. Ini betul-betul di ujung apa tadi? Di ujung keidiotan dan sadajah itu sama, jenis-jenis kebodohan yang luar biasa itu. Kebingungan yang luar biasa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Walakinnal hawa, akan tetapi memang hawa yang menguasai mereka, hawa nafsu, wal'iyadu billah, yuqi'u fid dhalal, menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan. Hawa nafsulah yang menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan. Sangat jelas ya? Sangat jelas apa belum? Ada jelas? 5 menit lagi kita istirahat. Wa min syubuhatihim annahum yaqulun, termasuk subhat-subhat mereka berkata innal musyrikin al-awwalin ya'buduna asjaran wa ahjaran wa jamadatin. Orang-orang musyrik zaman dulu itu menyembah kayu-kayu, terus batu-batu dan benda-benda padat. Amma nahnu fanad'u wa natawassalu bi'ibadin salihin wa awliya. Adapun kami ini, kami menyembah dan bertawassul dengan hamba-hamba yang soleh dan para wali-wali. Lahum jahun indallah, mereka itu punya kemuliaan, pangkat di sisi Allah. Fanahnu nattakhiduhum wasilatan indallah, kami menjadikan mereka itu wasilah, perantara di sisi Allah, agar mereka datang kepada Allah. Terus kami ditolong, menjadikan wasilah. Beda dong karena fanahnu ittakhadna al wasilah,
Yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wallahu azza wa jalla yaqul, berfirman siapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Fanahnu ittakhadna alwasilah. Kami ini hanya sekedar mengambil perantara saja. Fahaulai hum alwasilah. Mereka itulah adalah wasilah bagi kami, penyambung hajat kami, ibaratnya itu.